Halo, selamat pagi. Hari ini hari Sabtu 24 Oktober 2020. Masih kita lanjut di buku SKS IPA ya, halaman 28. Selamat pagi, Rebecca. Good morning, Jocelyn. Good morning, Crystal, Teddy. Sudah, boleh Miss lanjut karena sudah pukul 09.30. Miss lanjut ya. Halaman 28. Baik, kita mau ngebahas poin nomor 3, ya, menggunakan pakaian bersih. Oke. Ulang, menggunakan pakaian bersih. Pakaian melindungi tubuhku dari panas dan dingin. Pakaian melindungi tubuhku dari panas dan dingin. Pakaian harus bersih. Pakaian akan bersih jika dicuci dan disetrika. Pakaian akan bersih jika dicuci dan disetrika. Nah, jadi ulangi sekali lagi ya. Pakaian yang kita gunakan itu melindungi tubuh kita dari panas dan dingin. Oke. Kamu menggunakan pakaian itu supaya melindungi tubuh kamu. Jangan tidak sering-sering menggunakan pakaian ya, nanti kena sinar matahari yang panas atau kena angin, kena hujan bisa masuk angin ya kan. Kemudian selain itu pakaian yang kita gunakan itu kan kita cuci, kita jemur sampai kering. Setelah itu kita setrika ya. Oke. Setelah itu kita setrika supaya pakaiannya bersih dan rapi. Seperti ini. Oke. Siapa yang sering-sering menggunakan pakaian yang belum cuci? Tidak boleh ya, nanti bisa dapat datang penyakit kulit ya, gatal-gatal seperti itu. Oke. Miss lanjut boleh? Atau suruh baca lagi dong sekali siswanya. Miss mau tunjuk yang jarang-jarang baca ya. Angel quote. Yang mana, Miss? Menggunakan pakaian bersih. Pakaian melindungi tubuhku dari penyakit, panas dan dingin. Pakaian harus bersih. Pakaian akan bersih jika dicuci dan disetrika. Terima kasih Angel kok. Sama-sama, Miss. Baca sekali lagi. Crystal Teddy. Crystal Teddy. Pakaian melindungi tubuh
Nah, terima kasih Kristal Teddy. Sekarang Miss mau lanjutkan kembali. Diperhatikan ya. Oke siswa, diperhatikan dulu. Didengarkan ya. Terus lanjut. Jika hari panas, aku memakai pakaian yang menyerap keringat. Jadi kalau cuacanya panas, kita sebaiknya itu menggunakan kaos yang berbahan katun. Karena apa? Karena yang berbahan katun itu dapat menyerap keringat. Namanya itu sudah cuaca panas ya. Pakai yang lengan pendek, oke, supaya nggak gerah. Sedangkan jika hari dingin, aku memakai pakaian yang hangat. Misalnya jaket, ya, sweater yang tangan panjang, namanya cuacanya dingin. Oke, carilah pakaian yang hangat. Oke, kemudian aku memakai alas kaki untuk melindungi kaki. Aku memakai sandal ketika bermain. Aku memakai sepatu ketika pergi ke sekolah. Aku juga memakai sepatu ketika berolahraga. Nah, sudah. Miss ulang kembali. Sekali lagi Miss ulangnya, didengarkan. Jika harinya panas, aku memakai pakaian yang menyerap keringat. Inilah gambarnya, gambar kaos seperti Chancerita itu pakai kaos yang berbahan katun menyerap keringat. Seperti itu ya. Kemudian nih, jika harinya dingin, musim hujan, aku memakai pakaian yang hangat untuk melindungi tubuh kita ya, menggunakan jaket. Kemudian aku memakai alas kaki untuk melindungi kaki. Aku memakai sandal ketika bermain. Aku memakai sepatu ketika pergi ke sekolah. Aku juga memakai sepatu ketika berolahraga. Oke, Miss tunjuk beberapa siswa. Ya, Miss tunjuk. Suruh baca ulang. Oke, Miss tunjuk. Suruh baca ulang. Yang jarang-jarang baca ini ya. Justin Valerian. Jika hari panas, aku memakai pakaian yang menyerap keringat. Jika hari dingin, aku memakai pakaian yang hangat. Aku memakai alas kaki untuk melindungi kaki. Aku memakai sandal ketika bermain. Aku memakai sandal sepatu ketika pergi ke sekolah. Aku juga memakai sepatu ketika berolahraga. Terima kasih, Justin. Miss mau pilih lagi ya. Yang jarang membaca ini. Siapa ya? Oke, Miss tunjuk. Giselin Anastasia. Silakan baca ulang. Mana? Jika Hari panas, aku memakai pakaian pakaian yang
Menyerap. 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 Usus besar. Halo, Giselin. Giselin menyerap keringat. Keringat. Iya. Lanjut. Jika Hari dingin, aku memakai pakaian yang halus, hangat. hangat. Oke, baca sekali lagi. Aku memakai Alas kaki untuk melindungi kaki. Oke, terima kasih Giselin. Giselin harus banyak berlatih membaca ya Giselin dan tetap semangat. Novi lagi ya, Luvita. Oke, baca ulang Luvita, dari sini Luvita. Jika hari panas, aku memakai pakaian yang menyerap keringat. Jika hari dingin, aku memakai pakaian yang hangat. Aku memakai alas kaki untuk melindungi kaki. Aku memakai sandal ketika bermain. Aku memakai sepatu ketika pergi ke sekolah. Aku juga memakai sepatu ketika berolahraga. Thank you, Luvita. Terima kasih. Lanjut. Nah, ini ada beberapa gambar yang terdapat di buku kamu. Coba perhatikan bukunya halaman 28. Ya, ini adalah gambar anak yang menggunakan pakaian tebal. Jadi gunanya untuk melindungi tubuh kita dari suhu dingin. Ya, cuaca yang dingin gunakanlah pakaian yang tebal. Kemudian ini ada gambar juga yang terdapat di buku kamu halaman 28 paling bawah juga. Sepatu, nah ini gunanya menggunakan sepatu ya, ada manfaatnya. Sepatu melindungi kaki ketika kita bermain sepak bola. Jadi kalau main bola, sebaiknya gunakan sepatu ya. Ini biasanya anak laki-laki ini. Nggak boleh nggak menggunakan sepatu, nanti kaki kamu bisa cedera. Ya, sebaiknya gunakan sepatu, tapi sepatunya khusus sepatu untuk olahraga sepak bola. Bisa dipengerti? Anak laki-laki hobinya main ini kan? Di lapangan bola, benar tidak? Setuju? Nah, gunakan sepatu ya. Untuk apa? Untuk melindungi kaki supaya tidak cedera. Oke, Pink Icon, Devin, sudah paham? Sudah paham? Lanjut juga, kita sekarang masuk ke poin 4. Masih di halaman 28. Poin 4 itu adalah olahraga. Ya, poin 4, olahraga dengan teratur. Olahraga dengan teratur. Siapa yang suka olahraga?
Siapa yang suka olahraga? Raura suka olahraga. Siapa lagi? Nggak suka olahraga? Siapa yang suka olahraga? Aita suka. Gilbert, Edward, Jesselyn. Oh, Edward suka olahraga. Olahraga apa, Edward? Miss baca sedikit ya. Olahraga dengan teratur. Aku berolahraga secara teratur. Aku suka olahraga lari dan senam. Aku suka bermain sepak bola. Aku juga suka bersepeda. Wah, banyak sekali ini olahraganya. Ditulis ya. Aku berolahraga secara teratur. Aku suka olahraga lari dan senam. Aku suka bermain sepak bola. Aku juga suka bersepeda. Olahraga membuat tubuh sehat. Olahraga membuat tubuh bugar. Olahraga menyehatkan otot dan tulang. Itulah manfaat singkat dari olahraga secara teratur. Pertanyaannya, siapa yang suka olahraga? Miss, dari keterangan ini ya, Miss suka olahraganya ini. Senam. Siapa yang suka olahraga senam? Karena di sekolah kita setiap hari Sabtu kita mengadakan senam di pagi hari itu pukul jam 7. Pukul 7 maksudnya ya. 7 pagi. Jadi anak-anak itu ikut senam di halaman. Dan setelah senam badan kita menjadi sehat. Oke, baik. Sekarang Miss mau tunjuk satu siswa suruh baca. Yang jarang-jarang baca ini Miss suruh. Siapa ya yang jarang baca? Malu-malu baca. Grady Lewis. Halo Grady Lewis. Grady Lewis. Oke, tidak ada jawaban, Grady. Darren Peros. Silakan baca. Baca. Grady Lewis. Aku berolahraga secara teratur. Aku suka berolahraga lari dan senam. Aku suka bermain sepak bola. Aku juga suka bermain sepeda. Olahraga membuat tubuh sehat. Olahraga membuat tubuh bugar. Olahraga menyehatkan otot dan
ulang. Oke. Grady Lewis harus banyak berlatih membaca ya, Grady. Terus semangat belajarnya ya. Oke. Selanjutnya, Jethro. Jethro. Silakan baca ulang, Jethro. Halo, Jethro. Baca mana? Yang ini. Udah baca yang Coba baca. Baca. Pak, Aku kencang suaranya. Berolahraga secara teratur. Oke, jangan nangis ya. Lanjut lagi baca yuk. Aku suka olahraga lari dan senam. Boleh Ini apa? baca? Yuk, tapi udah pandai ya baca. Aku suka Kencang suaranya. bermain sepak bola. iya, satu lagi ya. Satu lagi. Aku juga suka bersepeda. Iya, pinter. Gitu dong. Bersepeda. Semangat ya, Jethro. Satu kuncinya. Ya. Kalau mau sukses, mau berhasil, banyak berlatih. Ya. Dan jangan nangis kalau belajar, oke? Baiklah. Nanti siswa yang lain, kalau ada waktu, Miss tunjuk ya. Nah, jadi Miss mau lanjutkan lagi tambahan untuk topik di poin 4 olahraga. Mengapa kita perlu berolahraga? Mau tahu alasannya? Mengapa olahraga sangat penting? Dengarkan dulu ya penjelasannya, disimak. Mengapa kita perlu berolahraga? Nah, ini mau dijelasin. Dengarkan, Miss mau baca sedikit nih keterangan informasi. Dengan berolahraga, tubuh kita akan merasa jauh lebih baik. Selain itu, olahraga merupakan pilihan terbaik untuk mengatasi beberapa hal yang membebani pikiran kita. Misalnya mengurangi depresi atau stres, karena interaksi yang dijalin dengan olahraga akan membantu untuk menguranginya. Jadi kalau kamu lagi pusing-pusing, aduh pusing banget ini, nah, kamu cocoknya olahraga supaya pikirannya juga fresh, semangat kembali, oke? Selanjutnya, olahraga juga mampu meningkatkan perkembangan tubuh bagi anak-anak menjadi lebih tinggi. Nah, siapa nih anak-anak ini? Kelas 1 ya.
Anak kelas 1 ini wajib olahraga. Kenapa? Supaya tubuhnya lebih tinggi ya. Olahraga akan membantu perkembangan otot kamu lebih kuat. Mana otot kamu? Nah, lebih kuat. Karena hormon perkembangan tubuh anak-anak itu bekerja dengan maksimal. Udah tahu ya? Namun, seiring berjalannya waktu, banyak sekali orang-orang yang tidak melakukan olahraga. Kenapa ya, Miss? Penyebabnya adalah gaya hidup yang tidak sehat. Contohnya tahu? Contohnya ini banyak main games. Ya, waktunya habis hanya untuk main game. Nah, itu dia. Akhirnya malas atau banyak nonton televisi. Menikmati kehidupan yang memang tidak disadari dengan pentingnya hidup seimbang atau merasa sulit melakukan olahraga. Ada yang malas olahraga seperti itu. Atau merasa berbagai alasan olahraga males gitu, capek. Nah, itu alasannya. Ya. Hal itu akan menyebabkan dampak yang besar meskipun secara tidak langsung gaya hidup tidak sehat. Banyak malesnya daripada rajinnya. Oke. Gaya hidup tidak sehat akan mempengaruhi kesehatan tubuh kita dan akan berdampak besar bagi kelangsungan hidup. Nah, berikut ini ada akibat jika kita tidak rajin olahraga. Ada gambar-gambarnya, ya. Nih, yang pertama akibatnya apa? Jika kita malas berolahraga. Nih, coba diperhatikan dulu. Akibat jika malas berolahraga. Ya, ini dia. Tubuh merasa gampang lelah ya. Tubuhnya mudah merasa lelah, gampang capek. Banyak yang merasa bahwa olahraga itu melelahkan. Namun efek yang kamu dapatkan jika tidak berolahraga sama. Jika berolahraga, tubuh akan memproduksi hormon endorfin sehingga kamu akan bahagia melakukannya dan tubuh pun langsung terasa segar. Sesuai yang kita pelajari manfaat olahraga tadi yang dibaca sama teman-temannya. Olahraga dapat membuat tubuh sehat. Olahraga dapat membuat tubuh bugar dan dapat menyehatkan otot dan tulang. Sedangkan orang yang malas olahraga tubuhnya gampang capek. Ya kan, gampang capek. Terus akibat jarang olahraga nih, sulit tidur. Sulit tidur. Susah tidur ya. Sulit tidur terjadi ketika pikiran kita sedang terjebak dengan berbagai masalah dan beban yang sulit untuk diselesaikan dengan cepat maksudnya. Penyakit sulit tidur atau yang akrab dibilang insomnia ini sangat sulit untuk dihilangkan karena karena punya masalah berat ya. Jadi jika sulit tidur sebaiknya olahraga deh. Itu aja kuncinya. Kemudian ini udah ya. Langsung ke poin 3. Nah, akibat yang ketiga apa? Malas olahraga, Jetro. Pencernaan tidak lancar. Bagaimana bisa, Miss? Nah, dengarkan. Pencernaan yang tidak lancar terjadi jika kita kurang mengkonsumsi makanan yang kaya serat. Makanan yang kaya serat itu adalah makanan bergizi, Jetro. Contohnya, makanan bergizi sudah kita pelajarin. Siapa yang tahu makanan bergizi? Makanan sehat. Antara lain, nasi, daging, ikan, sayur, buah-buahan, dan air mineral. Itulah yang namanya makanan yang kaya serat. Lanjut ya. Sehingga organ pencernaan akan kesulitan untuk menghancurkan sisa-sisa makanan di dalam tubuh kita. Apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah feses akan menjadi lebih keras dan sulit dikeluarkan. Kemudian buang air besarnya juga tidak rutin.
Begitu ya. Kemudian akibat malas olahraga kurang fokus. Tahu kurang fokus artinya apa? Kurang konsentrasi. Belajarnya jadi lemas gitu. Kurang fokus itu artinya kurang konsentrasi. Kamu akan merasa kurang fokus atau konsentrasi jika tidak rajin berolahraga. Makanya ditanya, siapa yang rajin olahraga? Kalau yang rajin olahraga itu jadi anak pintar. Kenapa anak pintar? Anak rajin, anak cerdas. Kenapa? Olahraga itu manfaatnya dapat kita semangat, membuat kita bahagia. Belajarnya juga konsentrasi. Oke, dengarkan lagi ya. Dengan kurang fokus atau kurang konsentrasi ya, tidak berolahraga, akan membuat ingatan menjadi buruk. Ingatannya buruk, udah. Orang yang tidak berolahraga terjadi penurunan aliran darah ke otak bagian ingatan kognitif. Jadi gini ditanya, di manakah alamat rumah kamu? Karena dia tidak fokus atau kurang konsentrasi, daya ingatannya buruk, ditanya, saya tidak tahu di mana rumah saya. Nah, rumahnya sendiri dia nggak tahu. Begitu ya, lupa dia di mana rumahnya. Oke. Terus contoh lagi yang lain misalnya, contoh ya, hari ini belajar apa ya? Waktu Zoom IPA ditanya, nggak tahu. Nah, tidak konsentrasi. Barusan belajar nggak tahu. Nah, itu ya. Oke. Selanjutnya yang kelima, ini dia. Jika jarang olahraga, kita akan mudah sakit. Ya, jika jarang olahraga, kita mudah sakit. Oke. Dikarenakan tubuh manusia didesain untuk selalu bergerak. Dan jika kurang aktif, kurang bergerak, ya, akan rentan terkena penyakit. Salah satunya sakit flu. Tahu sakit flu? Bersin-bersin. Sakit flu, daya tubuh akan turun dan rentan sakit. Jadi kalau misalnya orang sakit, kamu jarang olahraga, kamu gampang tertular sakit flu. Itu yang paling sering ya, anak-anak sering sakit flu. Daya tahan tubuhnya turun dan rentan sakit karena kurang olahraga. Dengan berolahraga 150 menit dalam 1 minggu dapat melatih otot pernapasan atas dan imunitas tubuh. Jadi setiap hari Minggu ya, Martin Excellent, Angel Paul, Everest Regan, Clara Tenia, dan siswa yang lain olahragalah hari Minggu. Ya kan? Seminggu sekali boleh sama mama dan papanya. Tidaknya olahraga senam atau olahraga bersepeda atau olahraga berenang boleh, berenang. Ya, atau lari boleh sekali. Siapa yang suka olahraga senam? Nah, yang keenam ini adalah dampak jika malas olahraga. Pikiran menjadi tidak positif. Tidak positif. Kenapa? Ini dengarkannya. Olahraga mampu merubah sudut pandang menjadi lebih positif terhadap banyak hal sehingga membuat mereka merasa lebih kuat. Secara umum, kecenderungan pikiran negatif berasal dari perasaan kuat yang merasa tidak percaya diri. Jadi gini, maksudnya di sini adalah pikiran menjadi tidak positif. Misalnya Bobby Alexander, ditunjuk suruh baca. Bobby Alexander, silakan baca. Dia langsung nggak percaya diri, nih saya nggak mau baca nih. Nah, tidak percaya diri, ya. Bobby nggak percaya diri nih, takut nggak bisa. Jadi kalau Bobby rajin olahraga, pasti kamu percaya diri, semangat. Kamu udah tunjuk tangan, mau baca terus, mau aktif terus. Ini tahu di sini ya anak-anak rajin baca ya. Kenapa anak-anak di sini adalah rajin berolahraga, makanya semangat belajarnya. Kemudian yang terakhir, efek dari malas olahraga adalah
Berat badan menjadi tidak menentu. Kadang badannya berat badannya nambah, kadang berat badannya juga mengecil, jadi nggak nentu, ya kan? Nah, kenapa ini nih? Dengarkan ya. Berat badan tidak menentu dapat terjadi jika kita tidak memperhatikan nutrisi dan pola hidup kita yang jauh dari kata sehat. Contohnya saja, ada anak-anak yang suka mempunyai kebiasaan buruk makan makanan junk food. Ya, makanan junk food itu apa, Miss? Makanan cepat saji, makanan instan. Dia bukan termasuk makanan bergizi. Kemudian ditambah lagi tidak olahraga. Sudahlah itu ya, berat badannya tidak menentu ya. Kadang berat badannya nambah, kadang berat badannya turun. Oke, jadi kesimpulannya, intinya kita harus olahraga. Oke, kalau mau sehat, kalau mau jadi anak pintar, kalau mau jadi anak cerdas, intinya kita harus olahraga. Karena olahraga itu sangat penting sekali. Apalagi anak kelas 1 dalam masa pertumbuhan. Saya kira seperti ini penjelasan dari Miss. Kita masih ada waktu ya, 3 menit lagi. Oke deh, disuruh ya Clara Tenia. Clara Tenia, halo. Baca Clara. Baca ulang Clara. Aku berolahraga secara Teratur. 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 Aku suka Aku berolahraga secara teratur. Aku suka olahraga lari dan senam. Aku suka bermain sepak bola. Aku juga suka bersepeda. Olahraga membuat tubuh sehat.